Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah, Masjid Darut Taubah di LKMD Balikpapan. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum tahu, bahwa mulai malam hari ini kajian Al-Firqatun Najiyah yang biasa dibahas di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Kampung Timur, karena kebutuhan untuk berbagi jadwal, karena saya tidak ada banyak waktu untuk ngisi pengajian malam, karena ada kajian khusus, karena ada keluar kota, karena berbagai hal-hal yang lain, maka kajian di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal kami belah dua. Kajiannya tetap buku yang sama, jadi tetap mingguan, tapi agar bisa berbagi tugas, karena saya juga di sini diangkat jadi pembina, sedangkan di MIAH juga pembina, dan tugas pembina ya membina. Kalau pembina biasanya ngisi pengajian, maka saya belah dua. Setiap malam genap kita di masjid ini, sedangkan di malam ganjil kita di MIAH. Kemampuan saya saat ini seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa mengikutinya dengan kesana kemari, kedua masjid, dipersilakan. Bagi yang tidak bisa mengikutinya, mungkin karena ada tugas di masjid masing-masing, seperti di KMIA, sekarang mungkin banyak di MIA, tidak ikut ke sini, begitu juga sebaliknya. Maka nanti teman-teman bisa mengikuti rekamannya di channel Muflisa Fitra atau di Mufid TV Official. Supaya tidak ketinggalan materi, teman-teman menyusul materinya dengan mengikuti rekamannya. Saran saya ikutnya rekaman, bukan live-nya. Khawatir kalau siapa tahu di live-nya ada kekeliruan, atau di live-nya mungkin ada trouble, sound, dan lain-lain. Maka teman-teman bisa mengikutinya rekamannya saja. Nah, kalau rekaman itu sudah diedit, sudah diperbaiki, bukunya pun sudah dimasukkan di dalam videonya. Sedangkan kalau live ya manusia saja biasanya. Tapi jamin dirahmati Allah, pada kesempatan minggu yang lalu kita masuk ke dalam bab 29. Sedangkan di buku yang antum pegang babnya kalau tidak salah 22 atau 23 tentang tawassul yang disyariatkan. Boleh pinjam dulu? Saya ulang sedikit sebelum di bab berikutnya. Tawassul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah atau agar doanya diterima oleh Allah. Tawassul itu ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Di antara yang disyariatkan disebutkan di buku ini ada 7. Yang pertama tawassul dengan keimanan. Kemudian tawassul dengan tauhid kepada Allah. Seperti seseorang berdoa kepada Allah sambil menyebutkan, ya Allah, tidak ada yang bisa aku mintai kecuali Engkau semata. Ya Allah, tidak ada yang aku bisa sembah kecuali Engkau. Maka ini tawassul dengan tauhid. Yang ketiga tawassul dengan nama-nama Allah, yaitu seseorang berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai. Misalnya dia berkata, ya Allah, berikanlah aku keturunan, Engkau adalah yang maha memberi karunia, Engkau maha mendengar. Ya Allah, terimalah taubatku, Engkau adalah yang maha menerima taubat. Dan seterusnya. Disebutkan nama-nama Allah yang berkesesuaian dengan isi doanya. Keempat, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Di sini dicontohkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dan seterusnya. Yang kelima, tawassul dengan amal soleh.
Seperti seseorang ingin mencapai sesuatu, terus dia menyebutkan amal yang sekiranya dia nilai paling soleh atau paling ikhlas yang pernah dia kerjakan. Di sini dicontohkan tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Yang satu mengatakan, ya Allah, aku itu tidak pernah memberikan minum susu kecuali kepada orang tuaku dulu. Pernah suatu hari aku terlambat pulang, orang tuaku sudah terlanjur tidur. Anak dan istriku meminta susu, bahkan anakku menangis di dekat kakiku, tapi aku menolak untuk memberikan susu itu kepada mereka karena orang tuaku keburu tidur. Tunggu mereka bangun baru ku beri kepada orang tuaku dulu, baru kepada keluargaku. Ya Allah, bila dulu aku mengerjakannya ikhlas karena Engkau, maka tolong keluarkan kami dari gua ini. Praktekkan di zaman sekarang. Ya, misalnya seorang santri pengen masuk ke Madinah. Sudah muqabalah atau sudah murasalah, hari ini pengumuman, dia nggak tahu apakah diterima atau tidak. Terus disuruh orang tuanya, kamu berdoa. Bilang, ya Allah, aku adalah anak yang sangat berbakti pada orang tua. Aku ini anak yang tidak pernah membentak orang tua sama sekali. Ya Allah, aku ini ingin menjadi seorang dai. Ya Allah, bantulah aku lulus masuk Madinah. Nah, misalnya gitu. Kemudian yang keenam, bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Ini yang dicontohkan oleh orang yang kedua yang terkurung di dalam gua. Dia mengatakan, ya Allah, aku dulu pernah menyukai salah seorang dari sepupuku, tapi dia senantiasa menolakku. Suatu hari dia dalam kondisi kesulitan, dia meminta bantuanku, aku berikan dia bantuan harta, tetapi dengan syarat dia serahkan dulu dirinya untukku. Ketika aku hampir menguasai tubuhnya, maka dia berkata, wahai fulan, tidak halal bagimu kecuali memecahkan cincin dengan jalur yang halal, yaitu menikah. Seketika aku terkaget dengan perkataannya, lalu aku tinggalkan dirinya yang hampir saja ku setubuhi, hampir aku zinai lantaran aku takut kepada Engkau. Ya Allah, bila dulu aku meninggalkan perbuatan zina karena Engkau, tolong keluarkan kami dari gua ini. Nah, ini termasuk tawassul yang disyariatkan, yaitu dengan cara menyebutkan kepada Allah tentang perbuatan maksiat yang dulu dia tinggalkan. Misal, ada orang keluar dari bank, sudah lewat setahun ternyata tak sesuai ceramah-ceramah Ustadz. Karena kalau ceramah-ceramahnya Ustadz bilang, taruh kasyai'an lillah, awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dia pikir keluar hari ini, besok langsung dapat harta banyak. Lewat sebulan, 2 bulan, habis simpanannya, 1 tahun gak punya apa-apa. Ya, ada godaan untuk kembali lagi. Lalu dia berkata, ya Allah, dulu 1 tahun yang lalu aku meninggalkan pekerjaanku yang berhubungan dengan riba. Sudah berlalu 1 tahun, ternyata aku kesulitan. Tak seperti kubayangkan. Kalau kata ustadz, tinggalkan riba, kamu akan dapatkan gaji 10 kali lipat. Ternyata bahkan setengahnya pun tak dapat. Ya Allah, aku yakin bahwa dulu aku meninggalkan riba itu karena Engkau. Bukan karena ada harapan-harapan lain berupa harta juga. Maka ya Allah, apabila dulu aku meninggalkan pekerjaan ribawiku itu karena Engkau, tolong berikan aku pekerjaan. Nah, ini tawassul dengan meninggalkan suatu dosa supaya Allah membantu dirinya. Yang ketujuh, tawassul dengan meminta untuk didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Contohnya Umar bin Khattab. Di sini nggak ada ya? Oh ya, di sini yang dicontohkan adalah orang buta minta kepada Nabi. Waktu Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka tak seorang pun sahabat Nabi yang diriwayatkan datang kepada kubur Nabi lalu meminta-minta kepada kuburnya Nabi. Yang ada adalah orang-orang belakangan yang membolehkan. Adapun perbuatan salafus saleh tidak dikenal mereka mendatangi kubur Nabi untuk meminta-minta kepada Nabi setelah beliau wafat. Yang boleh adalah waktu beliau masih hidup. Begitu juga Umar bin Khattab. Tapi kok nggak ada di sini? Mungkin nanti ada. Nah, ini nanti ada.
Karena saya ingat pertama dapat riwayat itu di sini. Ya, tapi kok nggak ada. Ternyata ada di bab setelahnya. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi musim kemarau, maka dia menyuruh orang-orang untuk mengikuti sholat istisqa. Setelah selesai istisqa, maka beliau memanggil Al-Abbas, pamannya Nabi. Ya, nanti kita baca setelah bab ini. Bab berikutnya dicetakkan saya, insya Allah. Ini saya gini teman-teman. Kalau mau kajian hari ini, biasanya saya terjemahkan dulu bab hari ini. Harapannya nanti kalau sudah tamat kajiannya, saya bisa cetak buku sendiri. Karena saya merasa insya Allah ini lebih bagus. Soalnya kalau itu kan Indonesianya saja. Nah ini matan Arabnya pun saya masukkan. Matan terjemah. Jadi kalau dipakai ustadz sama dipakai murid-murid yang belum bisa bahasa Arab pun insya Allah mudah. Di buku yang saya terjemahkan insya Allah di bab 30, di buku yang antum pegang 24. At-tawassulul mamnu'. Silakan. Tawassul yang dilarang. Coba antum buka bab sebelumnya. Bab 23, apa judulnya? Tawassul yang diperbolehkan. Mungkin karena penerjemah yang di situ menganggap ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Lawan dari dilarang berarti dibolehkan. Terjemahan yang lebih tepat adalah yang ini dilarang, yang sebelumnya disyariatkan. Bukan cuma dibolehkan, bahkan disunnahkan. Kata penulis, at-tawassulul mamnu' huwa alladhi la asla lahu fid din. Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak ada dasarnya di dalam agama Islam. Ya. Kalau ada berbagai bentuk tawassul kita temukan di masa sekarang, tapi kita tidak temukan dari Al-Quran, Sunnah, juga kita tidak temukan dari pengamalan para sahabat atau salafus saleh, maka tawassul seperti ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena hukum asal dari beribadah adalah dilarang sampai adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Kata penulis, wa huwa anwa'. Awalan at-tawassul bil amwat. Di antara tawassul yang dilarang yaitu yang pertama tawassul dengan orang-orang mati. Kata penulis, tawassul yang dilarang ini ada beberapa model. Coba lihat ada berapa model? Totalnya ada berapa? Ada 3. Yang disebutkan oleh penulis ada 3. Nanti insya Allah di buku yang saya terbitkan, saya tambahkan ada 14 lagi. Jadi totalnya ada 17. Yang pertama, at-tawassul bil amwat, yaitu tawassul kepada orang yang sudah mati. Bagaimana tawassul dengan orang yang sudah mati? Yaitu seseorang datang ke kuburan, lalu berkata, wahai yang dikubur, bilang dong sama Allah, supaya saya dapat rezeki. Perhatikan. Ada perbedaan ya teman-teman. Perhatikan kalimat seperti ini. Ini datang ke kubur. Terus berkata begini. Wahai Syekh, kasih saya rezeki dong. Ya Syekh, minta uang nah. Makin syirik besar. Karena dia meminta kepada yang selain Allah. Masalahnya dia nggak bilang, ya Syekh kasih saya uang. Masalahnya dia bilang, ya Syekh tolong bilang sama Allah. Biar Allah kasih saya uang. Jadi mintanya kepada siapa? Diharapkan uang itu datang dari Allah. Cuma dia ngomong sama yang sudah mati. Ini pernah saya jelaskan bahwa ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah dia syirik besar ataukah bukan syirik besar. Tapi sepakat para ulama yang seperti ini dilarang. Sebagian ulama mengatakan yang seperti ini syirik besar. Ini pendapat Syekh bin Baz diantaranya. Pendapat juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pendapat banyak masyayikh di masa sekarang. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia bukan syirik besar, tetapi dia bid'ah yang mengantarkan kepada syirik besar. Meskipun, tapi catatan, meskipun dia bukan syirik besar, masalahnya dia mengantar kepada syirik besar karena pada kenyataannya di lapangan orang yang ngomong gitu nanti lama-lama
mintanya kepada yang dikubur. Ya. Di Indonesia kalau kita bilang itu syirik besar, maka akan beramai-ramai orang mengatakan enak aja dibilang syirik besar. Kita mintanya sama yang dikubur, bukan minta uangnya ke yang kubur. Tetapi minta kepada yang dikubur supaya nyampaikan ke Allah. Jadi kami minta tetap kepada Allah. Maka kita katakan, oke, kalaupun Anda tidak mau dibilang itu syirik besar, maka itu tetap bidah. Yang mengantarkan kepada syirik besar. Kata penulis, awalan at-tawassulu bil amwati wa talabul hajati minhum wal isti'anatu bihim kama huwa waqi'un al-yawma wa yusammunahu tawassulan. Tawasul dengan orang-orang mati, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka sebagaimana banyak kita saksikan pada saat ini. Mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul. Ya, segitu dulu. Tawasul yang terlarang, pertama tawasul kepada orang mati sambil minta hajat kepada mereka dan meminta pertolongan kepada mereka. Dan ini sering disebut para pelakunya sebagai tawassul. Ya. Kalau kita bilang, oh iya itu tawassul, tapi tawassul yang dilarang. Karena sebenarnya kalau Anda mau tawassul, cari yang disyariatkan. Apa yang ada di Al-Quran, Sunnah, dan dipraktekkan oleh para salaful ummah. Bukan yang Anda karang-karang sendiri. Para sahabat dahulu, begitu juga orang-orang salafus saleh setelahnya, tidak ada yang mengerjakan seperti yang Anda kerjakan ini. Ya. Bahkan Anda sudah melampaui batas. Anda bukan cuma sekedar tawassul, malah Anda bikin kuburan dalam rumah. Ya. Soalnya baru tadi pagi saya lihat, cercing-cercing tawassul model kayak apa. Ada yang di Jakarta itu. Dia nggak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Dia bikin kuburan sendiri. Ya, di dalam rumah nanti ada kuburannya. Baru orang rame-rame datang ke situ. Jadi orang yang seharusnya kalau mau cari rezeki itu datang ke masjid, sholat, lalu berdoa minta rezeki. Ini malah disuruh datang ke kuburan khusus. Sengaja banget gitu, dikhususkan. Ya, soalnya orang lihat di situ banyak orang Indonesia itu bodoh. Mau dibodohi, disuruh datang ke situ, lalu nanti ada cuannya. Bisnis kuburan itu kan laku kalau di Indonesia. Ya, dan orang bodoh banyak yang tertipu. Kemudian kata penulis, walaysa kadzalik li'anna at-tawassula huwa at-talabu min Allah biwasitatin masyru'atin kal imani wal 'amal salih wa asma'illahil husna. Padahal sebenarnya tidak demikian, sebab tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan, seperti dengan perantara iman, amal soleh, asma dan husna, dan sebagainya. Ya. Ini tidak bisa dibilang tawassul, karena tawassul yang sesungguhnya yang ada di dalam agama, itu adalah yang disyariatkan, yang ada landasan dalilnya. Seperti yang 7 disebutkan di bab sebelumnya. Adapun tawassul kepada orang mati, tidak ada dalil berupa praktek dari para salaful ummah. Kemudian kata penulis, wa du'aul amwati i'radun 'anillahi wa huwa minasyirkil akbar. Liqaulihi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Surah Yunus. Al-dhalimin ay al-musyrikin. Berdoa dan memohon kepada orang-orang mati adalah sikap berpaling dari Allah. Ia termasuk syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim dalam ayat di atas adalah orang-orang musyrik. Ya. Adapun berdoa kepada orang mati justru berpaling dari Allah. Dan memang kebanyakannya seperti itu di lapangan. Seperti tadi saya ceritakan. Ada orang merasa dirinya adalah waliullah, merasa dirinya keturunan siapa? Ke Rasulullah. Ya. Kemudian mengkhususkan diri, merasa dirinya ini apa ya? Orang khusus begitu. Yang nanti kalau mati, dengan PD-nya dia bilang, nanti kalau saya mati, nanti kan saya dikubur di rumah saya aja nih. Kalau saya nanti mati, kalian lagi susah, datang kubur saya. Nanti saya yang ngomong sama Allah. Pede banget. Ya. Seolah-olah dia mati itu pasti masuk. Oh, orang yang bisa gitu kan pasti masuk surga, ya enggak? Ya enggak, yang bisa. Nanti saya nyampein ke Allah. Tenang aja. Kalau kalian nanti
susah, belum nikah, datang ke kubur saya. Nanti saya yang bilang sama Allah. Itu secara nggak langsung meyakini dirinya pasti masuk surga. Jadi kalau orang-orang yang dibilang Wahabi dibilang mengkafling surga, maka kita bilang bahkan ustadz-ustadz Wahabi itu tidak ada yang berani bilang dirinya pasti masuk surga. Sedangkan kalian yang sufi-sufi, pede banget ngomong kayak gitu, seolah-olah kalian pasti masuk surga. Ya, ada ustadz Salafi yang bilang gitu. Nanti kalau saya mati, tenang aja, datang kubur saya, pokoknya nanti saya sampaikan ke Allah, tenang aja, ya. Kalau ada yang seperti itu berarti otaknya konslet berarti. Ya. Yang ada ustadz-ustadz yang dibilang Salafi, dibilang Wahabi itu berkata kita harus mengikuti Al-Quran, Sunnah yang dipahami oleh Salaful Ummah supaya kita masuk surga. Supaya masuk surga berarti masuk surga ini hanya harapan, bukan kepastian. Kita berharap masuk ke sana. Bukan memastikan diri untuk masuk ke sana. Malah yang dibilang mengkafling surga itu adalah orang-orang yang tidak berani mengklaim dirinya pasti masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ats-tsani, at-tawassul bi jahir Rasul. Yang kedua, tawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawasul yang dilarang karena tidak ada dalilnya adalah tawasul dengan kedudukan Nabi. Seperti seseorang berkata, ya Allah, dengan perantaran kedudukan Nabi di sisi engkau, aku meminta kepada engkau duit. Ya Allah, saya ini sudah lama jomblo, sampai hampir 40, saya belum juga nikah. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi yang dekat di sisimu, dengan istrinya beliau yang banyak, tolong berikan aku 1 istri. Ini nggak ada dalilnya. Nanti ada hadisnya, tapi nanti kita cek lagi hadisnya seperti apa. Kata penulis, ammat tawassulu bijahir Rasul, kaqaulika ya Rabbi bijahi Muhammadin ishfini, fahuwa bid'atun, lianna sahabata lam yaf'aluhu, wa lianna Umar al-Khalifata tawassala bil Abbasi hayyan bidu'aihi. Walam yatawassal bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi 'indama talaba nuzul al-matar. Tawasul dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan mereka, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad sembuhkanlah aku. Ini adalah perbuatan bid'ah sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti itu. Adapun tawasul yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan doa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas adalah semasa ia masih hidup, dan Umar tidak bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat ketika beliau meminta diturunkan hujan. Ya. Tawasul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalilnya. Bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya, namanya juga nggak ada dalil, berarti perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama. Kenapa kita katakan dia perbuatan bid'ah alias mengada-ngada dalam urusan agama? Karena para sahabat dahulu tidak pernah ada yang melakukannya setelah Nabi SAW wafat. Yang pernah adalah ketika Nabi SAW masih hidup. Ada sahabat Nabi yang buta. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doain sama Allah dong, biar mata saya sembuh. Nabi bilang, kamu mau mana? Kalau kamu mau, ku doain sembuh. Tapi kalau kamu mau, ku doakan biar kamu bisa sabar. Dia bilang, tetap doain biar sembuh. Ini di tawasul di bab sebelumnya. Ada perempuan punya penyakit ayan, epilepsi. Nah kalau tadi itu laki-laki, nah ini perempuan. Yang tadi itu buta, yang ini ayan. Dia bilang, ya Rasulullah, doain nah sama Nabi, sama Allah, biar saya sembuh. Soalnya saya itu malu kalau saya pas lagi kambuh ayan ini kan ada kambuh-kambuhnya yang tak terduga. Pas saya kambuh itu kadang saya berguling di tanah dan tersingkaplah aurat saya. Saya malu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mau ku doakan sembuh. Kalau mau ku doakan agar kamu bersabar, dan saat ayanmu lagi kambuh, agar Allah menjaga supaya auratmu tidak tersingkap. Mau yang mana? Kalau yang buta tadi pilih sembuh, sedangkan yang perempuan ini pilih sabar. Dan dua-duanya boleh ya.
Jangan bilang apa? Oh harusnya yang perempuan itu baru hebat. Seolah-olah sahabat Nabi yang buta ini tidak hebat. Karena mungkin dia bisa jadi ada kondisi, anggaplah ya. Bisa jadi misalnya dia berkata, kalau saya sembuh, soalnya saya bisa bekerja. Kalau saya bekerja karena ada istri, ada anak. Kalau saya buta, saya nggak kerja. Yang kerja siapa? Istri. Nah, kemudian di sini dicontohkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu beliau menjadi khalifah dan terjadi musim kemarau di masa beliau mengajak orang untuk mengerjakan sholat minta hujan. Sholat apa? Istisqa. Setelah selesai dari sholat, maka beliau memanggil Al-Abbas. Siapa itu Al-Abbas? Beliau adalah paman Nabi yang termasuk sahabat Nabi. Kenapa yang dipanggil Al-Abbas? Padahal loh, itu kan Umar menjadi khalifah kan di Madinah. Kalau jadi khalifah di Madinah berarti ada kuburnya siapa? Ada kuburnya Nabi. Kenapa nggak gini aja? Ayo semuanya. Sudah selesai istisqa, langsung ke kubur Nabi. Ayo semuanya. Yo. Kan semuanya kumpul di kuburnya Nabi. Ya Rasulullah, tolong bilangin sama Allah ya Rasulullah supaya turun hujan. Dan tidak ada yang melakukan hal itu. Yang dilakukan oleh Umar, dia berkata, wahai Abbas, engkau adalah pamannya Nabi. Tolong dong doa kepada Allah. Sambil Umar juga doa. Nah, di sini ada riwayatnya. Di buku antum nggak ada riwayatnya. Nanti insya Allah saya terjemahkan dengan penyempurnaan. Saya cantumkan riwayatnya. Riwayatnya berikut ini. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Baihaqi. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qatahu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaik bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina qala fa yusqaun. Rasulullah adalah dulu Umar bin Khattab anhu apabila mengalami musim kemarau maka beliau akan minta hujan kepada Allah melalui perantaran Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maaf, radhiyallahu anhu. Kenapa saya bilang maaf radhiyallahu anhu? Saya bilang Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maaf, radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Karena kalau radhiyallahu anhuma berarti nama sebelum bin, nama setelah bin alias anak dan bapak dua-duanya sahabat. Masalahnya Abdul Muttalib adalah matinya dalam kondisi kafir. Makanya radhiyallahu anhu aja. Maka beliau Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada Engkau dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam waktu beliau masih hidup. Kemudian engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang, maksudnya sekarang apa? Dulu, maksudnya kapan? Waktu masih ada Nabi. Dan sekarang, maksudnya kapan? Setelah Nabi wafat. Maka kami pun bertawassul dengan pamannya Nabi. Yang dia masih hidup, yaitu Abbas. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadi, bukan ke kuburnya Nabi. Ingat-ingat riwayat ini. Karena sejak saya pertama kali ngaji sunnah, ini salah satu riwayat yang paling melekat di kepala. Salah satu riwayat yang melekat di kepala, karena riwayat ini sangat penting dan sangat logis. Supaya saya tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ngajak-ngajak orang ke kuburan. Untuk minta-minta di kuburan. Logisnya gini, itu loh Umar, ada di Madinah. Di Madinah ini ada Nawawi, di situ dekat situ ada kubur Nabi. Kenapa enggak setelah istisqa semua pada kubur Nabi aja? Ayo. Ya kan? Tanyakan kepada mereka yang mengerjakan perbuatan itu. Yang suka ke kubur-kubur dan minta-minta sama wali. Kenapa Umar enggak ke situ aja? Padahal loh ini Abbas, yang situ Nabi. Sakti mana? Kalau misalnya doa lebih makbul mana? Ya. Kenapa malah Umar ngajak
Abbas yang berdoa? Jawabannya satu, karena Abbas masih hidup. Dan karena mereka meyakini bahwa bertawassul kepada orang mati itu hukumnya terlarang. Bisa mengantarkan kepada syirik besar, atau syirik besar, atau bid'ah yang mengantarkan kepada syirik besar. Terus, wa hadithu tawassalu bijahi la asla lahu. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan hadis yang artinya bertawassullah kalian dengan kemuliaanku, hadis ini sama sekali tidak ada sumber aslinya atau palsu. Demikian menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Perhatikan teman-teman. Nanti kalau kita ngomong sama orang-orang, ada kok hadisnya. Mana hadisnya yang bilang tawassul dengan kedudukan Nabi? Loh, makanya ngaji itu yang jauh, ngopi itu yang kental. Gitu kan. Kamu nggak tahu, kalau nggak tahu itu berarti nggak ngajinya kurang jauh, kopinya kurang kental katanya. Ada hadis Nabi, tawassalu bijahi. Ya, fa inna jahi 'indallahi 'azim. Bertawassullah dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu agung, kata Nabi SAW. Maka kita katakan, makanya kalau ngaji yang jauh jangan kejauhan, nanti nggak pulang-pulang tersesat. Ya, kamu ngajinya jauh tapi kejauhan, kayak orang Balikpapan, anak kecil ngejar layangan limbung, limbungnya di Batu Ampar, ngejarnya sampai Manggar, nggak pulang-pulang. Hadis ini, kata para ulama yang mengerti hadis, mereka mengatakan hadis la aslah lahu. Hadis yang tidak ada asal usulnya. Perhatikan dulu teman-teman. Ada hadis lemah, ada hadis palsu. Hadis lemah berarti masih ada riwayatnya. Ini apa? Sanadnya masih ada. Cuma ada masalah pada sebagian rantai perawinya. Ada hadis palsu, dan ini masih ada rantai periwayatannya, cuma ada pembohong atau pendusta di salah satu dari perawinya. Tapi masih mending kalau hadis lemah masih ada sanadnya, hadis palsu masih ada sanadnya. Lala aslalahu bagaimana? Gak ada asal usulnya, riwayat itu tidak ada, rantainya gak ada, karena tidak bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ya. Makanya kamu beramal itu mau pakai hadis-hadis yang sahih, dicek dulu. Jangan cuma ikut-ikutan sama gurumu. Apalagi guru memang tidak belajar hadis. Makanya nggak bisa bedain mana hadis yang bisa dipakai, mana yang tidak. Kemudian kata penulis, wa hadha tawassul bid'i qad yu'addi lisyirki. Wa dzalika idza i'taqada anna Allah muhtajun liwasitatin kal amir wal hakim. Saya lanjutkan. Li'annahu syabbah al-khaliq bil makhluk. Tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kesyirikan, yaitu jika ia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa, sebab dengan demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Nah, kalau ada orang mengerjakan tawassul dengan kedudukan Nabi, dengan kedudukan malaikat, dengan kedudukan orang mati, maka ini minimal bid'ah. Tetapi meskipun dia bid'ah yang parah karena bisa mengantarkan orang kepada kemusyrikan. Soalnya kalau seseorang meminta kepada Allah lewat perantara, ini seperti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk, kalau kita mintai sesuatu tanpa perantara, kadang dia nggak tahu. Coba sekarang nih ya, di sini ada jalan rusak nggak? Dekat-dekat sini, ada Pak? Oh. Banyak, ayo sudah. Terus kita masuk, Pak Rahmat Masud, tolong dong perbaiki jalan-jalan di sekitaran sini. Tahu dia? Mana tahu? Butuh perantara alat komunikasi, telepon, atau ngomong sama orang yang nyampaikan. Dia mana tahu karena dia makhluk. Tapi kalau Allah, maka dia tidak butuh perantara. Kita bisa minta langsung sama Allah dimanapun kita berada. Bisa di masjid, bisa di rumah, di jalanan. Ya, kita tinggal ngomong sama ya Allah, minta apa? Minta apa yang antum mau?
Maka kalau ada orang meyakini minta sama Allah pakai perantara, itu seolah-olah menyamakan Allah sama makhluk. Dan ini salah satu bentuk kekufuran. Seandainya ada orang mengatakan, oh iya, Allah itu butuh perantara karena Allah tidak maha mendengar, maka dia kafir. Seandainya ada yang berani bilang begitu, maka kita tidak ragu bahwa orang ini statusnya keluar dari Islam. Bila dia mengatakan, saya punya keyakinan bahwa Allah itu tidak selalu mendengar, Allah itu kadang butuh perantara, maka orang ini keluar dari Islam. Kemudian waqala Abu Hanifah, akrahu an as'alallaha bi ghairillah kama fid durril mukhtar. Kama fid durril mukhtar. Abu Hanifah berkata, aku benci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah. Demikian seperti disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar. Ini para ulama mengatakan, saya benci kalau ada orang minta sama Allah lewat yang selain Allah. Emangnya Allah nggak mau mendengarkan gitu? Ya. Kan kita berdoa, innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Engkau maha mendengar. Kan gak usah ke kuburan lagi. Allah maha mendengar. Begitu. Azan dulu. Tinggal satu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Lanjut ya. Al-thalith, talabud du'ai minar rasuli ba'da mautihi. Yang ketiga, meminta agar Rasulullah SAW mendoakan dirinya setelah beliau wafat. Ya. Termasuk di antara tawasul yang dilarang adalah meminta doa kepada Rasul setelah wafatnya beliau. Maksudnya bukan berdoa kepada Rasul, tetapi minta agar Rasul mendoakan atau memintakan kepada Allah. Kalau begini, ya Rasulullah, sembuhkanlah saya. Ini apa? Syirik besar. Tapi kalau ya Allah, ya Rasulullah, tolong dong bilang sama Allah biar saya disembuhkan. Ini apa? Ini apa? Ada dua pendapat. Satu mengatakan syirik besar, satu lagi mengatakan bid'ah yang mengantarkan kepada syirik besar. Kemudian kata penulis, wa amma talabud du'ai minar rasul ba'da mautihi ka qaulika ya Rasulullah ud'u li fa ghairu jaizin.
Sampai situ dulu. Seperti ucapan mereka, "Ya Rasulullah, doakanlah aku." Maka ini tidak diperbolehkan. Lianna sahabata lam yaf'aluhu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Sebab para sahabat tidak pernah melakukannya, juga karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun minta kepada Rasul agar Rasul mendoakan, itu tetap tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Maka ini perkara yang minimal bid'ah yang kadang-kadang di lapangan bisa jadi mengantarkan kepada syirik besar. Dan orang yang meninggal itu putus amalnya. Ya, kecuali 3. Tidak termasuk di dalamnya berdoa untuk orang yang masih hidup. Lagi pula orang yang masih hidup itu sendiri yang harusnya beramal. Setelah beramal lalu berdoa, kan gampang. Ngapain dibikin susah? Ya, bid'ah itu merepotkan. Bagaimana merepotkan? Repot-repotnya pesan tiket lalu pergi ke kuburan di kota yang lain. Beli bensin, sudah bensin mahal. Ya kan? Pergi ke kota lain tuh hanya ke kuburan. Repot amat. Di rumah juga bisa tahajud terus berdoa sendiri. Apakah bisa? Ya. Islam itu tidak menyusahkan. Justru orang yang melakukan bid'ah itu menyusahkan dirinya sendiri. Mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Ada teh kotak. Ada minuman kotak itu. Antum dulu suka minum teh kotak gini ya. Beli. Sedotannya tidak dipakai. Itu sayapnya diangkat. Ya. Baru itu yang digigit, kalau enggak digunting. Ada sedotan, gampangnya tinggal tak gitu. Terus tinggal seruput. Ini puru-purunya cari gunting. Ya. Baru atau digigit keras, padahal keras. Ada cara yang mudah, malah cari yang susah. Itulah bid'ah. Tapi jamin dirahmati Allah, selesai di buku itu, sedangkan di saya punya 14 model lagi. Antum mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Ya. Tapi saya tidak usah tunggu antum nulis lama-lama ya. Pokoknya saya sebutkan semampunya antum untuk mencatat. Termasuk tawasul yang dilarang. A. Yang sifatnya syirik besar, bahkan mengeluarkan dari Islam. Itu A. A-nya nanti ada 5. Sedangkan B ada 9. B itu yang bid'ah saja. A. Tawasul yang syirik besar dan bahkan mengeluarkan dari Islam. 1. Tawasul dengan menyembelih kurban buat penghuni kubur. Misalnya dia bilang, wahai syekh, ini ya saya bawain sapi. Ini nih darahnya nih ya buat bismillah. Terus dia sembelih. Sapinya darahnya dipersembahkan buat kubur. Maka ini syirik besar. 2. Tawassul dengan menyumbang uang ke penghuni kubur. Seperti yang beberapa kali saya ceritakan di kajian Al-Firqah ini. Ada salah satu kuburan di salah satu daerah. Saya tidak sebut nama daerahnya. Ada salah satu kuburan. Yang kuburan itu sebenarnya kerjaan orang, dikatrol. Itu juga sebenarnya kuburan-kuburanan. Terus dikatrol. Jadi kalau ada orang datang ke situ, dikatrol supaya seolah-olah kubur itu naik. Nanti orang apa yang dilakukannya? Lempar duit. Kalau orang sudah pulang, siapa yang panen itu duit? Nah, itu sudah kenapa banyak orang yang bisnis kuburan marah kalau dikritik. Soalnya apa yang hilang nanti? Duitnya. Nah ini kalau ada yang berkeyakinan, ya syekh ini ya duit, tolong ya, nah gitu. Maka ini syirik besar. Ketiga, tawassul dengan apapun yang berkeyakinan bahwa Allah tidak akan mendengar kecuali pakai perantara. Dan ini kufur besar. Apapun perantaranya, siapapun perantaranya, kalau dia punya keyakinan Allah tidak akan mendengar doa kecuali jika pakai perantara. Karena itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Keempat,
Tawassul dengan bersujud ke kuburan. Datang sujud sama kuburan. Ya Syekh, sujud ya Allah. Syekh, gimana kabarnya? Tolong kasih saya, menangkan saya besok pemilu. Ini syirik besar. Kelima, tawassul dengan tawaf untuk penghuni kubur. Untuk penghuni kubur. Dia tawaf, yang tawaf itu dipersembahkan buat si penghuni kubur. B, tawassul yang dia bid'ah. Mengada-ngada dalam agama. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Ya. Sahih. Tapi ingat, meskipun ini cuma bid'ah, cuma dalam tanda kutip, masalahnya ini mengantarkan kepada syirik besar. Jadi ini juga tidak boleh dibilang, kan cuma bid'ah. Ya nggak boleh juga misalnya ada orang bilang, itu nggak boleh loh. Nggak apa-apa biarlah, soalnya kan cuma bid'ah. Iya, masalahnya tawassul bid'ah biasanya ngantar kepada syirik besar. Apa saja? 1, tawassul dengan rohnya orang soleh untuk menyampaikan pesan kepada Allah. Misalnya, ya, ada pengumuman di masjid. Bapak-bapak diharapkan ke rumahnya Bapak Anu. Di sana nanti ada acara. Pas datang ke sana, adalah nampan, isinya kayak ada sesajennya, ada apanya. Terus dibawakan ke kamar. Ada kayak gitu nggak? Pernah hadir ya? Ngaku aja. Pernah kan? Ya, diundang gitu kan? Ada sesajennya, ada nampannya, ada makanannya, dibawa ke kamar. Kamar siapa itu? Nanti biasanya adalah orang soleh datang ke situ. Supaya apa? Ya supaya rumah ini bebas dari masalah. Ya. Diyakini ada roh orang soleh yang akan makan itu nanti. Ya. Betul-betul hilang pisangnya, semakin dia yakin ada roh di situ. Kedua, tawassul dengan kedudukan wali. Misalnya dia berkata, ya Allah, dengan kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani di sisimu, aku minta tolong besok aku menang pemilu. Ketiga, tawassul dengan hak makhluk. Seperti berucap, ya Allah, aku memohon supaya besok aku menang pemilu dengan haknya semua nabi-nabi. Sementara Allah itu tidak dituntut, tidak punya kewajiban apapun sama makhluk. Kalaupun Allah kasih sesuatu, itu bukan karena Allah punya kewajiban. Tetapi karena Allah punya karunia. Ya. Gak boleh gini, ya Allah, karena engkau sudah janji, maka engkau harus tepati dong. Engkau wajib untuk ngasih saya. Enggak, Allah gak wajib. Allah gak punya kewajiban atas makhluk. Makhluk yang punya kewajiban atas Allah. Keempat, tawassul dengan fisik seseorang. Tawassul dengan fisik seseorang. Misalnya ada ustadz gitu. Ustadz, bolehkah minta rambutnya selembar? Buat apa? Buat tawassul nanya. Ya. Terus kasih selembar. Kayak apa sih kamu tawassul? Ya Allah, dengan rambutnya ustadz, tolong sembuhkan kebotakanku. 10. Ya, tambah di atas ya. Sumpah dengan nama makhluk. Tawassul dengan bersumpah atas nama makhluk. Misalnya dia berkata, ya Allah, aku memohon kepada engkau atas namanya si Anu, demi dia. Ya, termasuk juga demi bapak dan ibuku. Ke-6, betul ya? Tawassul dengan fisik Ka'bah. Tawassul dengan fisiknya Ka'bah. Seperti orang yang mengusap-usap Ka'bah. Dan keyakinan kalau diusap-usap nanti bisa apa ya? Bisa pulang dan menjadi ahli pengobatan alternatif. Ya kan? Termasuk juga itu bertawassul dengan malam qadar untuk bisa menjadi ahli. Saya ingat saya kecil dulu naik bis namanya Sapulidi, masih ada tuh. Nah, lewat Lowajanan. Terus di situ ada tulisan, dibuka pengobatan alternatif
telah mendapatkan malam qadar. Kalau cuma dapat malam qadar, semua yang 10 malam terakhir ibadah pasti dapat malam qadar. Kalau gitu rame-rame aja bikin pengobatan alternatif masing-masing. Jadi dengan visi Ka'bah. Ada kisah yang suka saya ceritakan. Ada ibu-ibu di Karyangau. Dia pulang haji. Terus dia bilang gini. Alhamdulillah, Masya Allah kemarin itu Ka'bah itu banyak minyaknya. Nah saya waktu itu belum pernah umroh sebelumnya. Saya membayangkan, oh Ka'bah itu banyak minyak kasturinya kali ya. Di bayangan saya. Begitu saya pergi umroh sendiri 2010 baru saya datang ke Ka'bah. Kering aja kok. Apa yang minyak mana sih minyak? Gosok-gosok. Sekalinya yang di bawah. Jadi saya bilang, ini bukan minyak Ka'bah, ini minyak mukanya orang kayak gini nah. Ya. Sama keringat-keringat manusia, itu yang dibilangnya Masya Allah minyaknya Ka'bah. Nggak ada ternyata. Ya, itu orang keringatan cium-cium di situ. Ketujuh, tawasul dengan tempat-tempat yang dianggap berkah tanpa ada dasar syariat. Kalau yang ada dasar syariat, misalnya orang berkata, ya Allah, sekarang aku sudah sampai di Masjidil Haram. Di tempat yang berkah ini aku minta kepada engkau. Ini ada dalil. Ya. Adapun misalnya orang Syiah, maka pakai Karbala. Ya. Atau tanahnya Karbala. Atau pakai tanah makam. Atau gua-gua. Sekalipun ada orang misalnya nyampe ke Mekah, terus dia di sana manjat ke Gua Hiro. Sampai di Gua Hiro terus sholat. Maka ini tawassul dengan tempat yang tidak ada dalil. Karena nggak ada dalil disuruh tawassul pakai Gua Hiro. Itu gua hanya untuk sejarah, bukan buat ibadah. Di situ nggak ada keberkahan apapun. Seperti misalnya sebagian orang pulang-pulang tiba-tiba bawa tanahnya Gua Hiro. Buat apa itu Bu? Ini nanti kalau dipakai berdagang laris memang itu, gitu. Nggak ada dalilnya Ibu. Ya, pulangin itu tanahnya. Ya. Bisa syirik nanti. 13 atau 8. Tawasul dengan kisah fiktif. Ya, misalnya bertawasul. Ada guru kami, Masya Allah, guru kami itu bercerita bahwa ada rantai turun dari langit. Maka kita bertawasul dengan guru kita yang punya rantai di atas sana. Ya. Dan orang-orang bodoh mau percaya. Ya. Misalnya tawasul dengan kopi. Kopi dengan agak ya gitu. Ada orang berkata, ini kan bertawasul dengan kopi kan berarti. Dia berkata, kata jarnya Rasulullah, ya. Siapa yang kelaraknya kopi masih ada di sini, ya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang minum kopi gelaraknya masih ada di kerongkongan, lalu dia mati syahid. Ya, ini katanya guru kami yang dimimpi. Ya. Maka ini kisah-kisah fiktif yang diceritakan dan orang-orang bodoh mau percaya. Terakhir, tawasul pakai benda-benda yang dianggap keramat. Nah ini kalau di lapangan sering jadi syirik besar. Seperti pakai keris, jimat, barang pusaka. Meskipun buat jihad. Ya Allah, hari ini kami ada jihad. Ya Allah, dengan keris yang sudah kami mandikan ini, menangkanlah kami melawan Israel misalnya. Meskipun dianggap buat jihad, kalau dia pakai benda-benda seperti itu, tetap saja jatuhnya syirik. Saya pernah waktu SD, pulang-pulang dari sekolah, di rumah ada TVRI. Karena waktu itu hanya TVRI. Ada film kemerdekaan Indonesia. Ya kan, kelihatan di situ ada pahlawan datangi Belanda. Pernah lihat gak? Terus dia gini, terus dia manjat pagar. Pernah nonton? Itulah pokoknya. Ya kan, dia manjat pagar. Begitu dia turun dari pagar, itu jimatnya nyantol di si pagar. Begitu ditembak mati.
Ya. Meskipun kata orang ini adalah pahlawan kemerdekaan, dia berbuat membela negara dan membela negara mati syahid. Enggak, dia mati syirik. Karena dia berjuang dengan pakai jimat. Nah, begitu juga tawasul dengan pohon-pohon keramat, gunung-gunung besar dan lain-lainnya. Saya katakan dalam prakteknya di lapangan perbuatan ini bahkan termasuk syirik besar. Karena dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada klinik, mistis, perdukunan, ramalan nasib dan sihir. Di berbagai negeri Islam mungkin akan ditemukan berbagai model tawassul yang syirik dan bid'ah yang begitu banyak. Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan zaman yang membuat kaum muslimin semakin jauh dari ilmu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.